Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabinya bilang kun aliman, jadilah kau orang berilmu. Kalau kita enggak mati jadi orang berilmu, upayakan kita mati dalam keadaan gemer ngaji. Orang yang ngaji itu matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Kalau orang menuntut ilmu masuk surganya duluan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, juga Imam Al-Qudai di dalam kitabnya Musnad Asy-Syihab dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Segitu doang tuh nabinya ngomongnya, nggak ada wa muslimatin. Nabi nggak ngomong wa muslimatin, tapi maknanya ada. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, mau laki mau perempuan. Pokoknya yang namanya muslim kudu menuntut ilmu, kudu ngaji. Muslim tuh kudu ngaji. Jangan muslim nggak ngaji, jangan. Orang yang nggak ngaji itu kayak orang buta. Orang yang nggak ngaji kayak orang buta. Orang buta, kata kita orang buta, bang, ada selokan loncat. Kira-kira loncat enggak? Loncat, padahal nggak ada, dikibulin. Dia nanya, ada selokan enggak? Enggak ada, kecebur aja. Gara-gara buta. Jadi orang buta tuh bisa disasar-sasarin orang. Gara-gara buta. Ntar ada yang bilang ini bid'ah, ikut bid'ah. Ntar ada yang bilang ini kagak, ikut kagak. Pelin-pelan. Ntar denger ada ustad, ono celananya jangan panjang, pulang ngaji potong, haram, dipotongin celananya, gitu, dipendek-pendekin, duit lagi, begitu, permak, begitu. Ntar denger lagi sama kiai, yang nggak boleh tuh kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, ya udah kadang dipotong, ditambah lagi nggak bagus. Dia bingung, itu gara-gara buta, gara-gara bodoh. Maka muslim tuh nggak boleh bodoh. Kalau bodoh nanti dibodoh-bodohin. Muslim bodoh-bodohin karena bodoh. Begitu. Ini pemimpin kita lagi puasa ngomong, jadi jangan sampai ada debat karena lagi puasa. Begitu.
Ini gara-gara kita bodoh ngangguk aja. Iya baik dah kalau puasa begitu. Jadi kita orang nih jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh tuh kayak orang buta. Kayak orang buta disasarin mulu mau begitu. Begitu. Sasarin begitu. Itu ngapain? Ziarah ke wali ngapain? Itu syirik-syirik. Kalau ziarah ke orang tua kagak. Kalau ke orang tua, orang tua sama wali tinggian siapa? Orang tua sama ulama tinggian lagi. Orang tua boleh, masa sama ulama enggak boleh. Sama ulama syirik, sama orang tua enggak. Ini kalau kita bodoh ngangguk aja. Oh begitu. Begitu. Jadi salah. Begitu. Ini maulid bid'ah. Bid'ah begitu. Begitu. Oh bid'ah. Kata kita bid'ah. Ente ngadain acara apa? Saya bikin acara cinta Nabi. Enggak bid'ah? Enggak kalau cinta Nabi. Ya itu judul doang. Maulid sama cinta Nabi itu dia juga. Karena kita bodoh berubah lagi. Hari ini A, besok B. Hari ini B, besok A, C. Berubah mulu. Berubah begitu. Berubah begitu. Jadi kita jangan berubah. Harus mantap. Harus mantap. Begitu. Nah, kita orang biar mantap tuh kudu ada ilmu. Lihat tuh yang kagak ngaji nahwu, dia baca kitab Qala Jibrilu. Ada yang dehem, kayaknya salah nih. Qala Jibrila. Dia bingung, salah jangan-jangan. Qala Jibrili. Waduh semuanya. Qala Jibril, dia takut salah dia. Gara-gara kagak punya ilmu. Jadi nggak punya ilmu, disasarin mau aja. Disasarinnya mau gara-gara nggak ada ilmu. Begitu, gara-gara nggak ada ilmu. Begitu. Ini ilmu. Begitu kita kudu ngaji begitu. Cuman yang jadi masalah tolabul ilmi itu al-ilminya ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, ada alnya, namanya isim ma'rifat khusus. Tuh begitu kata yai kita. Apa tuh khusus? Akan tetapi yang diwajibkan oleh agama tidak menuntut semua ilmu wajib, enggak. Begitu. Ketika Nabi menyatakan menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim, itu yang diwajibin tuh ilmu apa? Enggak semua ilmu, enggak. Begitu, enggak semua ilmu yang wajib. Artinya wajib nih manfaat di dunia, manfaat di kubur, manfaat di akhirat. Enggak semuanya, enggak. Begitu. Enggak semua ilmu muslim wajib belajar. Tapi kalau belajar bagus, tapi agama kagak wajibin.
kagak wajibin. Kayak masyarakat dibawain apa tuh sama caleg sembako, tuh sembako tuh bukan barang wajib kata masyarakat. Tandanya isinya gula, beras sama minyak, kan 3, itu mau tibako namanya. Tibako 3 bahan, bukan 9, tapi dia sebut tuh begitu. Jadi sebutan aja begitu, padahal isinya 3. Kalau 3 kan tibako ya, 3 bahan pokok. Kalau sembako 9. Artinya tidak semua ilmu kita pelajarinya wajib. Enggak. Jadi yang diwajibin nama Nabi ini ilmu apa? Kata kitab kita hanya satu yang diwajibin tuh kita belajar satu doang, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih. Semua muslim, apa laki apa perempuan, wajib hukumnya belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu ada 2. Ilmu fikih itu ada 2. Pertama namanya fikih akbar. Wong kitab kita madhab Hanafi yang ngarang masalahnya. Yang pertama fikih akbar, fikih besar. Yang kedua fikih asghar. Asghar bukan asgar. Kalau asgar tukang cukur asli Garut, begitu. Asgar asli Garut. Asghar fikih kecil. Apa tuh fikih akbar? Fikih akbar ada 2. Fikih akbar ada 2. Satu yang berkenaan dengan ketuhanan. Satu yang berkenaan dengan ketuhanan. Bahasa kita namanya ilmu tauhid. Namanya ilmu tauhid. Kedua, berkenaan dengan cahaya sifat. Cahaya sifat. Bahasa kitanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhid disebut fikih akbar. Ilmu tasawuf disebut fikih akbar. Fikih asghar kalau bahasa kita ilmu fikih, ilmu mengetahui halal haram. Jadi
Yang wajib kita pelajari secara gamblang ada 3 ilmu. Ada 3 dari 1 tuh. Ada 3 disingkat tafi. Tafi, tasawuf, tauhid, fikih. Tasawuf, tauhid, fikih. Semua ini kalau mau disingkat namanya ilmu fikih. Itu maksud kitab kita. Kalau disingkat namanya fikih. Kayak yang dipakai tuh ada baju, ada pici, ada sarung, ada 3. Baju, pici, sarung, ada 3. Kalau pengen singkat pakaian, pakaian 1 doang kalau pakaian. Tapi kalau diurai ada pici, ada baju, ada sarung, ada celana, begitu. Ini namanya fikih kita ini. Kata yai kita, yang diwajibkan kita belajar muslim hanya 1 ilmu fikih. Namun ilmu fikih ada 2. Abu Hanifah menyebutnya tauhid itu fiqhul akbar. Makanya ada ilmu tauhid karangan Imam Abu Hanifah namanya fiqhul akbar. Isinya sifat Allah, sifat Nabi, begitu. Itu bahasa ya, bahasa. Begitu bahasa. Singkatnya yang wajib dipelajari 3 ilmu. Pertama ilmu tauhid, apa tuh? Tasawuf, ilmu fikih. Tastafi, tasawuf, tauhid, fikih. 3 muslim wajib belajar ini nih. Masalahnya kita enggak bisa nih ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf nih kalau enggak ada perangkatnya. Kalau enggak ada perangkatnya, kudu ada perkakasnya. Namanya ilmu nahu. Ilmu sorof. Ini buat nunjang ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, kudu ngaji ilmu nahwu. Kalau enggak nantinya salah baca, repot. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang yang wajib yang kalau tidak sempurna, kalau tidak ditunjang itu penunjangnya jadi wajib. Wajib juga kita belajar ilmu nahwu, ilmu sorof. Tapi wajibnya kifayah ini mah. Enggak tiap orang. Enggak tiap orang. Singkatnya, muslim kudu belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid fungsinya ngebenerin akidah kita. Ilmu tauhid fungsinya ngebenerin akidah kita. Ngebenerin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ilmu fikih ngebenerin ibadah kita biar ibadahnya benar. Itu adanya ilmu fikih. Jadi fungsinya ilmu fikih untuk ngedandani ibadah kita. Jangan sampai sholat takbir aja kayak apa itu lama banget. Gara-gara enggak ngaji fikih, takbir aja susah. Begitu. Usolli Allah enggak jadi lagi. Usolli Allah enggak jadi lagi. Sampai imam waladolin belum jadi. Sampai imam al-hakumut masih usolli. Pas imam summalatus aluna yaumid ainin naim, Allah Akbar, jadi. Begitu. Ini gara-gara enggak ngaji fikih. Begitu. Enggak ngaji fikih, sholat susah amat. Gitu. Sholat susah. Sampai kayak gitu-gitu amat. Begitu. Repot. Gara-gara enggak ngaji fikih. Ada lagi sholatnya nyari kaki orang aja. Kaki orang, mana temennya geli, didorong lagi. Ini gara-gara kagak ngaji fikih. Nyari kaki sholatnya. Begitu, nyari kaki. Ini kita kudu ngaji fikih. Kalau tauhid ngedandani akid, kalau fikih ngedandani ibadah. Kalau tasawuf ngedandani ati. Biar kita jadi anak hormat sama mamah papahnya. Itu ilmu tasawuf. Biar kita yakin. No kayak hujan tuh. Itu ilmu tasawuf, hujan. Begitu. Hujan tuh asalnya dari laut. Asalnya dari laut. Laut tuh asin. Naik ke atas, diem, turun jadi tawar tuh, coba aja. Begitu hujan tuh. Begitu kita ilmu tasawuf tuh. Tadinya sebelum mondok perilaku kita asin, naik ke atas lantai 4, mondok. Nah, pulang kudu sopan sama mamah papanya, insya itu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Begitu dandanin hati. Begitu. Laut tuh butek. Laut tuh butek tuh apa ya? Keruh. Naik ke atas, turun jadi benih. Sebelum mondok pikirannya butek. Nah, pas mondok dapat ilmu, pulang jadi bening. Tuh, itu ilmu yang begitu tuh namanya ilmu tasawuf. Dandanin hati, dandanin biar hati kita nih lempeng kayak alif tuh lempeng. Ini ilmu fikih fungsinya dandanin ibadah, ilmu tauhid dandanin akidah, ilmu tasawuf dandanin
hati, akhlak, perilaku. Doain mama papanya biar rizkinya mudah. Begitu, jangan enggak. Kita harus baca sholawat, mendekat lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat pintu Nabi sholawat. Ini ngedandaninnya nih namanya ilmu tasawuf. Dandanin perilaku, masuk kamar kecil, kaki kiri, keluar kanan, masuk rumah, kaki kanan, keluar rumah, kaki kiri, pakai baju, lengan kanan, copotnya lengan kiri, ngancinginnya dari bawah ke atas, nyopotnya dari atas ke bawah. Ini namanya ngedandanin hati biar tangan kaki nurut. Nurut. Nah, ini ilmunya namanya ilmu tasawuf. Singkatnya, yang wajib dipelajari secara panjang ada tiga, secara pendek ada satu. Ilmu fikih, cuman fikih terbagi ada fikih akbar, ada fikih akbar ada dua. Jadi totalnya 2 ditambah 1 3. Totalnya 3. 3 ilmu ini nih kita kudu bisa. Nggak boleh kita nggak bisa. Karena ini manfaat di dunia, manfaat di kubur, manfaat di akhirat. Pokoknya kita liburan pondok, ada majelis ngaji apa itu fikih, datang, itu ilmu wajib. Ada lagi di masjid ngaji apa itu ilmu tauhid, kita datang, itu ilmu wajib. Itu ngaji apa? Ilmu tasawuf. Kita juga ngaji karena itu ilmu wajib. Kalau kita udah lempeng semuanya, sebutannya sufi. Sufi itu orang yang hatinya udah bening. Namanya sufi, bukan sulit finansial. Itu mah singkatan. Itu ilmu. Nah, kata yai kita, li'annal fiqha asluddi. Ilmu fikih ini ilmu pokok dalam agama. Pokok Islam ini. Wong dalam hadis ada namanya iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman tuh namanya ilmu tahu, Islam tuh namanya ilmu fikih, ihsan namanya ilmu tasawuf. Jadi Islam itu bangunan, ada 3 tiang pancangnya. Bahasa lainnya akidah, syariat, akhlak. Akidah, syariat, akhlak. Akidah tuh namanya ilmu tahu, syariat tuh ilmu akhlak tuh ilmu tasawuf. Bahasa nabinya iman, Islam, ihsan. Dari semuanya ini disingkat namanya ilmu fikih yai kita nih. Ini mah kitab Hanafi.
Kata penyair, nih satu ulama ama setan tuh digodanya lebih susah dibanding orang yang tukang ibadah 1000. Ada 1000 tukang ibadah. Nabi juga ini dalilnya. Kata Nabi, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Kata Nabi, demi Allah, satu ahli fikih, satu ulama fikih itu lebih berat, sulit, susah digodanya ame setan ketimbang ngegoda tukang ibadah 1000. Ada 1000 tukang ibadah, kecil sama setan mau digodanya. Kecil. Yang susah godain kiai. Ada cerita begini. Ada cerita. Jadi dulu ada orang gak percaya, satu ahli fikih digodanya susah, lebih gampangan ngegoda tukang ibadah 1000. Jadi akhirnya dites, setan jalan ama wali. Setan jalan ama wali. Ini membuktikan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan ini ngetok rumahnya tukang ibadah. Tukang ibadah diketok rumahnya. Jadi asar diketok. Dia habis sholat asar habis sholat asar sholat sunnah tuh tukang ibadah mah. Habis asar, orang habis sholat asar tuh haram sholat dia sholat biar ganjarannya banyak. Tuh kalau tukang ibadah doang, diketok lagi sholat rumahnya. Ini saya Jibril datang, saya malaikat Jibril datang buka pintu. Begitu suruh buka pintu, dia lagi sholat habis asar tuh dikebut sholatnya. Masalahnya yang datang malaikat Jibril misalnya. Akhirnya minggir ngumpet di semak-semak tuh setan sama wali. Ngumpet. Pas dibuka pintunya nggak ada orang. Kata dia, waduh, nyesel gua sholat nih, kurang cepet. Mana Jibril datang, begitu sekarang udah pergi ke langit. Waduh, nyesel. Tuh tukang ibadah. Begitu tukang ibadah. Begitu akhirnya diparanin tuh sama setan. Ngapain kok sedih? Tadi malaikat Jibril datang. Sayanya lagi sholat sunnah sesudah asar, sekarang udah ke langit. Waduh, pengen kamu saya kasih amalannya biar Jibril datang lagi. Begitu kata setan tuh yang ditemenin wali. Kata dia, mau, saya mau tanya, kira-kira bisa enggak unta masuk ke lubang jarum? Bisa enggak? Dia jawab, ini sih mustahil. Unta suruh masuk segede lubang jarum, gimana masuknya? Ini enggak bener, mustahil. Begitu jawabannya.
Ya udah, nanti besok saya datang lagi, saya bagi amalannya. Begitu. Besok kiai dan setan itu, iblis itu datang ke rumah wali itu, pergi ke rumah seorang ahli fikih. Datang jam 11 siang, lagi tidur. Jam 11 lagi tidur, namanya qailulah. Dalam bahasa Arab tidur siang itu namanya qailulah. Kata Nabi, qilu fa inna syaitona la yaqilu. Kalau siang tuh rebahan, biar sebentar, sebab setan ora pernah rebahan. Begitu. Saya ngeri yang nggak pernah rebahan nih, setan. Begitu. Itu kiai siang tuh lagi tidur, diketok rumahnya, tok tok. Ini Jibril datang. Jibril, dia habis ngetok, minggir tuh wali ama iblis. Ini dituliskan cerita ini dalam kitab namanya Durrus Samin. Kitab cerita ini. Akhirnya itu kiai karena rumahnya dia ngetok-ngetok, mendusin bangun. Langsung aja dia bawa golok keluar. Mana itu? Begitu. Dia kurang ajar, ngeganggu istirahat siang aja, malam mau tahajud. Begitu. Akhirnya datang tuh iblis sama wali itu. Ada apa marah-marah? Tadi setan datang. Begitu. Emang apa? Tadi ada yang ngaku Jibril, hari gini Jibril datang. Nabi Muhammad udah wafat, udah nggak ada wahyu. Ngaku-ngaku Jibril, mau saya bacok. Tuh kiai mah kayak begitu karena punya ilmu. Akhirnya ditanya lagi tuh kiai sama iblis. Kiai, Pak, begitu. Bisa enggak unta masuk ke lubang jarum? Itu sih mungkin saja. Mungkin bagaimana? Ya, bila untanya itu kecil, lubang jarumnya segede unta. Lah kan bisa. Allah kan bisa. Nyiptain unta segede nyamuk bisa. Nyiptain lubang jarum gede bisa. Enggak ada yang mustahil sama Allah. Minggir. Itu iblis tuh ama wali tuh lihat. Ono-mono yang tukang ibadah habis asar sholat, boro dapat pala, dapat palu. Dosa tuh. Begitu, dosa. Udah begitu dia nyesel lagi Jibril datang tadi pergi. Kurang ngebut sholatnya. Kan geblek dia. Begitu. Tuh. Lihat tuh kiai. Tidurnya aja ibadah karena mau tahajud malam. Tidur siang kalau orang malamnya mau tahajud, ganjaran gede. Kayak sahur yang siangnya mau puasa. Ini sahur, siangnya mau puasa, ganjaran gede. Ini mau sahur, puasa kagak. Ini parah nih. Namanya tukang makan. Tukang makan. Jadi singkatnya, satu ahli fikih sulit digoyang-goyang oleh setan, tuh sulit. Tapi kalau tukang ibadah mau gampang dikibulin. Kayak ayam, kayak bebek digiring, mau aja. Dimasukin di kolam jadi cebong, mau. Kalau ahli fikih enggak mau. Sembarangan dilihat nih ajarannya bener apa kagak.
Begitu. Ada orang nih, saya punya temen bisa ngegandain duit, daun jadi duit. Yang bener, iya bener, datang aja ke rumahnya. Begitu, saya aja datang, saya lihat itu daun jadi duit. Kita ke bawah, waduh lumayan juga ini, daun jadi duit. Rumahnya bagaimana? Bapak itu, Pak Haji itu tinggalnya di Gubuk Reot. Waduh, itu rumahnya aja reot dia. Kalau dia bisa daun jadi duit, lah bikin aja. Mau ngapain? Didongeng-dongengin. Bikin aja, cabut lagi daun, jadi duit lagi. Begitu. Kan begitu. Lah itu namanya kalau nggak ada ilmu mah percaya aja. Yang kayak begitu percaya dari mana? Begitu. Tapi kalau orang punya ilmu akan jawab, kalau timbang daun jadi duit, emak gua juga yang bukan wali bisa. Kalau timbang daun jadi duit mah, emang apa? Emak saya dagang daun pisang, dijual di pasar Bintaro buat bayar sekolah saya. Daun jadi duit. Orang punya ilmu mah enggak gampang disasarin. Kalau kita enggak punya ilmu, bodohin. Singkatnya, kita kudu ngaji ilmu fikih. Kata yai kita, apakah fikih itu kudu tahu tentang ilmu yang paling dalam? Bawatinil umur, ataukah kalau ngomongin fikih itu hanya berbicara mana yang manfaat, mana yang madarat? Ini ada dua pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah mah yang namanya fikih udah semuanya begitu. Sehingga singkatnya, orang yang punya akal cerdas kudu belajar ilmu mana yang bakal manfaat, mana yang madarat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan akhirat kita harus belajar sehingga kita bisa mendatangkan yang membawa manfaat dan menjauhi yang madarat. Ilmu kuncinya, ilmu. Jadi kalau orang punya ilmu, jawabannya bisa aja. Apa hukumnya orang makan kapal selam? Orang mana itu? Palembang. Boleh, empempe. Namanya empempe. Palembang tuh orang sebut kapal selam. Begitu. Apa hukumnya makan beton? Orang mana? Jawa. Boleh. Biji nangka. Biji nangka itu apa? Iya, beton. Boleh dimakan? Boleh. Bukan beton bangunan, itu mah kuda lumping. Jadi orang punya ilmu tuh enggak gampang disasarin, enggak gampang diakalin. Orang punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu mah cuma ditulis di WA doang. Ini gratis, ambil aja, akhirnya duitnya ketarik aja. Begitu. Karena enggak ada ilmu. Maka penting bagi kita jangan sampai enggak jadi muslim kudu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu tuh yang bagus mondok. Sebab 24 jam ibadah. 24 jam ibadah. Mondok ibadah. Tidurnya ibadah,
mainnya ibadah karena punya niat yang benar, diatur, hidupnya teratur. Tuh begitu. Oleh karena itu kita jadi muslim kudu ngaji, ngaji. Jangan sampai kita enggak ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita menjadi orang yang alim, menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab nabinya bilang kun aliman, jadilah kau orang berilmu. Kalau kita enggak mati jadi orang berilmu, upayakan kita mati dalam keadaan gemer ngaji. Orang yang ngaji itu matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Kalau orang menuntut ilmu masuk surganya duluan. Kita berdoa moga anak-anak kita semuanya menjadi ahli ilmu. Ilmu zahir, ilmu batin. Amin. Al-Fatihah. Ya kana nasta'in, siratal mustaqim, siratal